Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiana Mauldia Putri, NIM 2020310063. Saya di sini meneruskan penjelasan dari Saudara Muhammad Ali Sya'roni, yaitu tentang karangan berdasarkan tujuannya. Yang ketiga yaitu ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah salah satu jenis karangan yang berisi informasi tentang suatu hal dan disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Tujuan penulisan karangan eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi atau wawasan baru kepada pembaca. Nama lain karangan eksposisi adalah karangan faktual. Hal ini beralasan karena dalam karangan ini dibahas mengenai sesuatu yang konkret berdasarkan penelitian. Fakta yang dipaparkan dalam karangan eksposisi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, informasi yang disampaikan bersifat faktual. Yang kedua, informasi dalam karangan didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, tidak ada unsur mempengaruhi pembaca. Yang keempat, penyampaian informasi dilakukan dengan sejelas-jelasnya atau bersifat menguraikan. Yang kelima, karangan eksposisi menyatakan sebuah peristiwa atau suatu proses kerja tentang sesuatu. Yang terakhir, penjelasan yang disampaikan dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang keempat, ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah salah satu bentuk tulisan yang isinya berupa pendapat-pendapat penulis mengenai suatu hal dengan mengemukakan pendapat berupa alasan. Contoh dan bukti karangan ini bertujuan untuk meyakini atau mempengaruhi pembaca untuk dapat memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi. Yang pertama yaitu kalimat yang meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat penulis. Yang kedua, pendapat atau gagasan penulis dilengkapi data, fakta, grafik, gambar, atau tabel. Yang ketiga, tidak memuat subjektivitas si penulis. Yang keempat, tidak memuat kalimat mengandung emosi penulis. Yang kelima, memuat logika serta penalaran. Yang keenam, terdiri dari 3 bagian yaitu pendahuluan, tubuh argumen atau berisikan argumen penulis, dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu ada karangan persuasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi diartikan sebagai ajakan pada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek yang meyakinkan atau bujukan halus atau imbauan. Sesuai dengan namanya, karangan persuasi merupakan karangan yang bertujuan untuk mengajak, menghimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Karangan persuasi juga menyajikan bukti-bukti yang meyakinkan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu hal. Karangan persuasi umumnya berupa imbauan, peringatan, atau iklan. Ciri-ciri karangan persuasi. Yang pertama, karangan persuasi merupakan karangan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan hal seperti yang penulis harapkan. Yang kedua, di dalamnya ada fakta-fakta yang mendukung yang memiliki tujuan untuk meyakinkan para pembacanya. Yang ketiga, karangan persuasi tidak menimbulkan konflik di dalam karangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan tentang bab ini, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.